Di belakang saya lagi ada proyek dengan luasan 12 kali 20, proyek terbarunya dari Grand Wisata. Dan ini dia fasadnya yang sangat keren banget dengan konsep tropis modern, menggunakan atap limas plana dan kombinasi permainan conwood di lantai 2. Ukuran jendela yang besar membuat rumah ini terlihat sangat mewah banget. Dan di sini adalah area untuk carport yang bisa buat menampung 2 mobil plus kendaraan motor masih bisa tampung 3 juga masih oke ini. Dan yang paling keren di sini adalah mereka menggunakan lantainya menggunakan granit ukuran 60-60 dengan warna yang soft banget nyatu dengan warna dindingnya. Dan di bagian atas ini adalah area favorit buat saya karena menggunakan kanopi Alderon dengan finishing PVC dengan warna tulang kayu. Jadi dia ada urat kayu, serat kayunya, tapi dia warnanya itu seperti tulang, putih. Jadi bukan terlalu putih banget. Dan di Grand Wisata sendiri ini, di proyek ini termasuk produk unggulan dari Grand Wisata yang kita udah selalu diundang ke sini untuk nge-review produknya. Simple, lantai 1 ini untuk terasnya simple, hanya mainan tali air dengan kombinasi warna yang soft abu-abu tua. Oke, lanjut kita ke bagian teras. Dengan elevansi yang berbeda di sini sekitar 5 cm. Tujuannya biar nggak tampes. Ketika tampes air itu, air langsung mengalir ke area carport. Jadi aman, tidak becek. Di sini ada menggunakan 60-60 pakai motif terrazzo. Yang ini menjadi satu bagian yang masih abu-abu juga ya. Jadi nyatu dengan warna yang lain. Dan kita mau bahas di sini, oke, konsep pintunya dengan warna yang favorit banget buat kami dari sisi kontraktor juga. Dengan motif urat kayu, warna kayu soft banget seperti satu kesatuan yang utuh dan modern. Menggunakan smart door lock yang langsung produknya dari Hyundai. Jadi ini kalau Grand Wisata nyiapin produknya pasti yang unggulan-unggulan. Di sini aksesnya bisa pakai kartu ataupun pakai kode PIN. Kita coba ya. Open. Oke. Dan ini dia interior bagian dalam yang sangat mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Serenity. Jumpa lagi dengan tim Serenity yang lagi jalan-jalan di daerah Grand Wisata. Kita diundang lagi untuk nge-review project terbarunya mereka yang dari fasadnya itu memukau sekali dengan konsep tropis modern. Luas bangunan nggak sampai 200, 180 meter persegi, nggak sampai 200. Dan ini sangat menarik banget karena kalau Grand Wisata itu selalu menyajikan konsep yang selalu modern plus show unitnya itu selalu ada interior yang furnish-nya itu udah full banget. Dan tentunya seperti biasa jangan skip video ini karena nanti di ujung video kita akan saya bisikan berapa sih harga rumah yang ditawarkan oleh pihak developer ini. Dan satu lagi yang paling menarik adalah dari sisi kontraktor kami, PT Serenity Cipta Vastindo nanti juga akan menyampaikan estimasi biaya untuk membangun rumah dengan konsep yang sangat luar biasa ini. Jadi biar nggak gagal paham, jangan skip, biar teman-teman nanti bisa dapat video secara utuhnya. Dan saya lagi ada di daerah yang favorit banget buat nerima tamu. Oke, di sini bisa buat nerima tamu. Ya kalau tamu kan paling 2 orang. Jadi cukup di sini saja. Dengan kombinasi ada mainan backdropnya di sini ya standar ya. Ini kita sering lihat juga tempahan tembaga yang dikombinasi dengan bagian dindingnya itu di finishing memakai bahan HPL. Ada kaca dan di sini itu menggunakan wallpaper. Simple tapi elegan dengan konsep warna yang dipadu dengan biasa nih. Lantai menggunakan granit ukuran 60-80, motifnya itu abu-abu soft tapi glossy. Jadi semuanya dari tangga sampai lantai ini menggunakan granit yang ukurannya sama. Dan selanjutnya, nah ini area favorit juga. Di sini bisa teman-teman lihat ada partisi sekap yang memisahkan antara ruangan tamu dan ruangan keluarga atau ruangan untuk nonton TV. Keren banget. Kita geser di daerah living room yang sangat unik, simple.
Jadi nggak macam-macam di sini. Yang kalau sofa kita suka beli yang sudah jadi, yang penting menyatu dengan konsep secara utuh interiornya. Dan yang paling saya akan bahas di sini nih, area backdrop TV dengan ukuran yang nggak terlalu besar, sekitar 2,2 dengan tingginya 3 meter. Jadi full, yang membuat area living room atau nonton TV itu kelihatan luas dan lega banget. Kombinasi warnanya juga sama, masih warna soft abu-abu, terus dikombinasi dengan warna motif kayu. Simple, elegan. Kita geser ke samping lagi. Di sini ada meja makan yang warnanya dikombinasi sama persis nih ya. Sama persis diambilnya dengan warna si granit di bawah. Jadi nyatu banget. Terus warna meja dan warna kursinya itu juga sama-sama abu-abu. Jadi itu nggak keluar dari konsep interiornya. Ditambah ada aksen lampu di sini yang membuat lebih mewah lagi dengan kombinasi lampunya yang sangat nggak biasa sih. Dan inilah area favorit untuk ibu-ibu yang suka memasak dengan konsep dapur bersih yang ini nggak tega kalau masak di sini. Jadi konsepnya itu ya, di sini ada meja dapur ukuran bentuk L, bahannya full marmer di sini, marmer solid ya. Itulah kalau developer udah kasih sampel produk, pastinya ya yang harus premium. Dengan dikasih kitchen island yang sangat membuat nyaman banget ketika misalnya si ibunya lagi masak, terus anaknya sambil nemenin ibunya bisa makan bareng di sini atau sambil nyemil lah untuk anaknya. Kita detailin sedikit. Bahan yang dipakai semuanya sama, full. Ini marmer utuh yang didesain sedemikian rupa dengan motif white Carrara. Terus ada detailnya ini di bagian bawahnya itu menggunakan warna motif kayu yang tua. Jadi itu membuat si bagian meja ini tuh kelihatan keker banget atau kokoh banget. Dan tidak kalah pentingnya adalah di bagian penyimpanan nakas-nakas sudah disiapin juga di sini. Jadi dari pihak developer tuh udah siapin kombinasi warnanya itu soft. Jadi warna kayu tua, kombinasi warna white Carrara tapi ini marmer ya, bukan granit. Oke. Jadi sangat disiapkan semuanya ya dengan menggunakan konsep kompor yang flat. Jadi biar menambah konsep dapurnya menjadi elegan. Yang paling penting adalah selalu kita sarankan ketika ada area kompor di sini, dipastikan ada area sirkulasi udara atau jendela yang cukup biar ketika memasak itu nggak pengap atau nggak panas. Di atas, oke. Di atas juga disiapin buat area penyimpanan. Oke. Nah, ini kombinasinya pakai kaca, terus yang di atasnya pakai HPL. Dan sebelah ujungnya di sini ada box yang disiapkan untuk kulkas 2 pintu. Jadi tetap semuanya terlihat rapi dan warna yang dipilih sesuai semuanya, abu-abu juga. Jadi teman-teman kalau mau pasang interior pastikan nggak hanya beli materialnya tapi harus dicocokkan semua konsep warnanya. Oke, dan ini adalah kamar utama di lantai 1 yang kita bisa lihat dengan ukuran nggak terlalu luas, sekitar 3 dengan panjang 3,5 lah ya. Dan di belakang saya, di samping saya ini, oke, kita jelasin satu-satu detailnya, pelan-pelan ya. Kita menggunakan ini material yang dipakai WPC dengan motif kisi-kisi. Warnanya tuh warna urat kayu tapi warna coklat tua, tapi lebih ke kayu sih ya. Dengan dikombinasi dengan HPL. Nah, ini bagian backdropnya untuk kasur, ini menggunakan HPL dengan warnanya itu. Jadi definisinya memakai wallpaper. Jadi soft ya, soft. Jadi nggak terlalu mengkilat, tapi ini cukup lah ya untuk membuat kamar ini menjadi elegan. Dengan dikombinasi nih, ada mainan lampu street yang mengelilingi, bentuknya L, jadi membuat si kamar ini menjadi lebih cantik ya. Di kamar utama ini dilengkapi dengan ruangan kayak semacam mini wardrobe ya. Jadi di sini itu ada penyimpanan buat lemari-lemari, terus di sini untuk area rias. Nah, jadi warna yang dipilih juga untuk lemarinya warna hitam dikombinasi dengan kaca. Terus di sini nih lucu nih, teman-teman kalau sering beli kaca, kalau untuk bagian kamar, saran kita berkonsep seperti ini bentuknya, oval seperti ini, nggak harus yang kotak. Karena di sini membuat ruangan kita tuh lebih terasa berbeda dengan kamar atau ruangan yang lain. Kita geser. Nah, ini yang lumayan membuat kita sering kasih pemahaman buat teman-teman kalau kita mengkonsepkan plafon seperti yang di atas. Ini kan flat ya. Nah, di sini selalu siapkan di bagian hordeng nih ya.
bagian hordeng ini harus disiapkan space untuk penyimpanan rel besi. Untuk bagian hordeng ini tentunya akan lebih rapi dan ketika buka tutupnya juga nggak akan terganggu oleh plafon. Terus secara flat plafonnya lebih rapi. Jadi konsep ini bisa diadopsi buat teman-teman semuanya ya. Istimewanya kamar ini itu juga dilengkapi dengan kamar mandi yang unik sekali. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, jadi kamar mandi ini bisa diakses melalui kamar utama dan area living room. Jadi ketika ada kebutuhan dari tamu ataupun dari keluarga lagi ada acara, bisa mengakses kamar mandi ini dengan menggunakan konsep pintu analog. Jadi ketika yang dari sini yang menggunakan, yang dari sini tinggal dikunci atau sebaliknya. Itu sih ya. Ribet enggak sih? Karena ini juga bisa mengurangi volume penambahan kamar mandi. Karena untuk kamar mandi itu biayanya juga lumayan. Dan di sini teman-teman bisa masuk biar lebih dekat. Ini spesialnya banget itu jadi di bagian dindingnya itu full menggunakan granit warna abu-abu, soft agak bercorak. Terus showernya lucu nih, showernya lucu. Jadi nggak pakai yang kayak payung gitu, pakai yang kayak stick, jadi simple. Dengan dikonsepin warna yang chrome ya. Biasanya kalau nggak black drop atau warna yang metallic seperti ini, sesuai dengan selera sih. Di sini ada kloset toilet yang disiapin. Nah, jangan lupa untuk di daerah yang untuk basah itu dipastikan elevansinya lebih rendah, minimal sekitar 3-5 cm seperti ini. Jadi dipastikan ketika lagi mandi airnya nggak akan melebar atau nyiprat lah ya ke area yang dibuat kering gitu ya. Oke, kita mau naik ke lantai 2, tapi sebelumnya kita bahas yang satu ini. Di sini ada area tangga yang kita agak sedikit detailin. Oke, warnanya nyatu ya. Jadi granitnya itu warnanya nyatu abu-abu. Dengan lebaran itu gak ada potongan sama sekali. Jadi melihat tangga ini semakin lebar kayaknya ya. Nah, dipastikan ini bersihnya itu lebar 1 meter sehingga membuat tangga ini menjadi lebih nyaman di kaki. Kita ke atas yuk. Nah, satu lagi di area tangga harus seperti ini konsepnya. Jadi netral banget di area voidnya. Pentingnya void di area tangga itu salah satunya seperti ini nih. Jadi ada area yang dibuka atau bisa pakai jendela seperti ini, yang sebelah mati, yang sebelah bisa dibuka. Selain bisa membuat terang di bagian tangganya, dan juga ketika di momen tertentu bisa dibuka tuh kacanya. Jadi di area tangga ini bisa dapat sirkulasi udara. Dan inilah area di lantai 2 yang totalnya ada berapa kamar? Kita bahas satu-satu ya. Kita ke kamar utama dulu nih. Oke, di kamar utama ini ada yang beda tampilannya. Yang pertama adalah plafon. Oke, plafonnya menggunakan drop ceiling, tapi tetap menggunakan bahan gypsum dikombinasi dengan warna lampu kuning yang membuat kamar ini menjadi elegan. Selanjutnya, nah ini dia penampilan backdrop di area kasur. Di bagian kasur ini soft banget. Terus warna kombinasinya keren. Oke, di sini bisa teman-teman lihat. Ini bahan HPL dikombinasi dengan kaca. Warnanya itu warna urat kayu tapi tua. Terus di sini bantalan-bantalan. Nah ini bahan yang dibuat untuk sofa juga, tapi digunakan untuk backdrop di bagian kasur ini ya. Oke, keren kan? Dan satu lagi, ini disiapin lagi backdrop TV yang ukurannya besar banget. Kombinasinya HPL warna putih, tapi ini bukan putih, tetap abu-abu. Mereka hampir nggak menggunakan warna putih, tetap warna abu-abu yang terlihat membuat elegan. Dikombinasi dengan WPC juga dengan motif urat kayu. Dan tidak lupa selalu ada mainan lampu street di daerah yang ada space-nya ya. Ini ya, di bawah dan di atas. Mereka siapin semua itu. Dan juga dibantu ada kabinet untuk di sini bisa difungsiin buat narok-narok pas foto atau hiasan-hiasan yang membuat kamar ini menjadi lebih estetik. Oke, sebelum kita ke ujung dari spesial di kamar utama ini, di sini disediakan lemari dengan ukuran besar banget. Ya, ini juga bisa menjadi area tempat penyimpanan spesial seperti tas-tas
sepatu dan lain sebagainya ya, sesuai dengan selera lah ya. Oke, detailnya kita masuk ke kamar mandi. Oke, ini di kamar mandi, di kamar utama, yang kamar pertama tadi kita bahas, disediakan wastafel dengan ukuran yang besar. Ini besar dengan ada kabinet penyimpanannya. Nah, ini teman-teman kalau ada rencana untuk interior HPL yang dipakai di area kamar mandi, pastikan harus gantung seperti ini supaya tidak terkena material HPL-nya itu ke area yang basah atau kecipratan air ya. Dan pastikan pakai yang bagus biar tidak gampang rapuh. Serta di sini ada ukuran kaca yang besar banget. Dipastikan ini ya juga bisa menjadi mini wardrobe juga untuk area berias dan sebagainya ya. Dengan kombinasi yang sama, bagian dindingnya menggunakan abu-abu granit 60-60 full sampai atas. Jadi dipastikan tinggi 2,5 ini untuk bagian kamar mandinya. Dengan menggunakan kloset yang sama dengan di lantai bawah tadi dengan mereknya Toto, warna putih, dengan shower yang hampir mirip-mirip lah ya. Jadi dipastikan kamar ini cukup untuk area kebutuhan di kamar pribadi. Oke, dan ini kamar keduanya. Kamar ini lebih tepat atau lebih cocok untuk kamar anak. Dengan kombinasi yang mirip sih, pakai plafonnya nggak ada drop ceiling, masih flat saja. Tapi istimewanya di sini adalah nih, jadi dengan ukuran kasur yang cukup, masih ada kabinet-kabinet untuk penyimpanan, untuk handphone atau untuk buku pribadi si anak masih oke. Terus ada hambalan bagian dinding, ini full menggunakan material HPL motif kayu. Jadi dengan kombinasi yang warna cukup membuat kamar ini menjadi lebih ya tetap elegan ya. Dan di kamar anak ini tetap dilengkapi dengan ini dia. Ada lemari dengan ukuran full setinggi plafon sekitar 2,4 sampai 2,5. Dipilih warna putih, oke. Putih bersih. Ini agak bingung dibukanya. Ini handle-nya, oke. Oh, nggak boleh dibuka karena dia ya. Geser lagi di sini ada tempat untuk meja belajar si anak. Tetap ada penyimpanan ya, nakasnya disiapin. Nah, konsep seperti ini bisa teman-teman ambil selain apalagi kalau teman-teman memiliki untuk anak cewek itu penting banget dengan ukuran kacanya yang besar seperti ini supaya si anak ketika di usianya bisa berias di kamarnya sendiri. Dan ini sebenarnya ada kamar mandinya, tapi kita akan lebih menarik bahasnya itu ke kamar satu lagi. Let's go. Dan kita mau ke kamar terakhir atau kamar ketiga ya. Oke, ini dah kamar ketiganya. Ukurannya sekitar 3x3 cukup. Dan di kamar ini yang membuat saya terkagum adalah ini. Kita bahas dari sini dulu. Di sini seperti biasa ada untuk tempat belajar atau untuk rias. Jadi mau rias mau belajar masih aman. Terus ini ada kaca yang cuman setengah lingkaran nggak sampai. Terus dipadu padan dengan ada bagian lampu yang dikelilingkan di bagian frame-nya. Jadi membuat si bagian kaca ini lebih mewah banget. Dan dikombinasi lagi dengan lemari yang ukurannya besar tinggi, warnanya juga lebih soft. Soft warnanya itu seperti motif kayu tapi lebih dope ya. Jadi nggak terlalu terang, tapi ini cukup elegan ya. Dan di sisi sini kita bisa lihat penampilan dari backdrop. Backdrop untuk bagian kasur itu lebih soft ini, warnanya dia hampir kecoklat dikombinasi dengan kuningan. Material kuningan ini memang banyak dipakai di daerah developer atau developer sering memakai seperti ini biar kelihatan lebih menarik dan elegan. Terus di belakangnya tetap menggunakan material HPL dikombinasi dengan list kaca, jadi tetap membuat si bagian backdrop ini lebih terlihat lebih elegan ya. Serta nih lampu gantung ini yang nggak murah-murah juga. Ini salah satu upaya supaya siapapun yang melihat itu terkesan si kamar itu menjadi lebih cantik ya. Oke, dan kita mau jelasin kamar mandi yang tadi di kamar kedua itu sempat kita potong, kita cut dulu karena let's go. Ini dibuka ya. Nah, jadi si kamar mandi ini terkoneksi oleh 2 akses pintu kamar. Nih, sebelahnya nih. Ini kamar yang kedua tadi, oke, dan
Di depan saya itu adalah kamar ketiga. Jadi kamar mandi ini bisa diakses oleh 2 pintu kamar ya. Tinggal nanti ketika memakainya sistem analog lagi ya. Ketika yang dari sini memakai dikunci dari dalam, ketika yang dari sini tinggal dikunci dari dalam juga ya, atau sebaliknya. Dan di kamar mandi lantai 2 ini kombinasi untuk warnanya masih sama ya. Lantainya masih sama, abu-abu juga. Dinding full menggunakan granit 60-60 setinggi plafon. Jadi membuat si kamar mandi ini terlihat luas, tapi memang sebenarnya ini luas. Dia panjang ya. Jadi sekitar panjang 1 meter, 1,2 dengan panjangnya sekitar 2,5. Jadi untuk ngebagi area untuk basah dan kering itu lebih mudah. Oke, tadi total jadi ada 3 kamar di lantai 2 ya, full 2 kamar anak dan 1 kamar utama. Dan ada satu lagi yang ketinggalan di belakang saya, itu ada bisa mini gudang atau ruang untuk ART ya. Kita cek langsung. Nah, dan ini satu ruangan yang bisa difungsikan buat ruangan ART kalau ada ART di rumah, atau bisa buat mini gudang. Karena ruangannya cukup ya di sini ya. Dan difasilitasi dengan 1 kamar mandi di sini, makanya ini ruangan bisa dipakai untuk ruangan ART pastinya ya. Dan ini area yang favorit juga karena ada space sekitar 1,5 meter dibuat area taman full. Jadi selain buat bak kontrol yang disiapkan di sisi bawah sini, dan disiapkan juga di dindingnya itu ditempel oleh tanaman-tanaman hias sesuai dengan selera teman-teman. Nah, ini adalah area favorit buat anak-anak terutama, dan orang dewasa juga pastinya ya. Ada ukuran yang ada kolam renang dengan ukuran cuma 2,5 dengan panjang sekitar 6 meter yang membuat ruangan ini menjadi sempurna. Kenapa kita bilang sempurna? Karena mempunyai area private pool di area belakang. Yang tentunya ini menjadi area yang akan bisa dipakai buat keluarga di saat santai dan berlibur di rumah saja. Oke, dan kita udah kembali lagi di area favorit saya tadi, di area interior, di area kitchen island. Ini area favorit banget karena ini ruangan favorit saya buat nongkrong bareng dengan anak sambil kita ngobrol santai tentang aktivitas, dan kita bisa makan bareng bersama keluarga di sini. Oke, seperti janji saya tadi di awal, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutin sampai selesai video ini. Just info untuk project ini dari Grand Wisata itu menawarkan harga rumah tanpa interior dengan luasan tadi 12 dengan panjang tanahnya itu 20 meter, bangunannya 189, itu di angka 3, sekian M. Ada yang 3, ada yang 4 M. Jadi ya kisi-kisi sekitar 3 sampai 4 M untuk rumah di lokasi Grand Wisata Bekasi. Nah, sekarang saatnya saya juga menjawab estimasi. Kak, kalau untuk estimasi, kalau saya udah punya tanah dengan ukuran yang sama, berapa Kak untuk membangun rumah ini? Dari pengalaman tim PT Serenity Cipta Fastindo dari divisi kontraktor, kami mengsimulasikan tadi sempat kita bahas sedikit. Kalau untuk membangun konsep rumah seperti ini persis dengan luasan 189 meter persegi, untuk membangunnya saja itu kurang lebih di angka 1,1 M. Oke? Yang masih penasaran boleh chatting ke nomor teleponnya admin Saraditi, atau yang mau beli rumahnya bisa main langsung ke kontraktor atau di proyeknya Sinarmas atau Grand Wisata Bekasi ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita, yang sudah follow Instagram kita, TikTok kita, Facebook kita, dan udah subscribe channel Arsitek Serenity. Terima kasih buat semuanya, bantu kami untuk selalu terus bisa berkembang dan selalu dukung, dan jangan lupa kalau ada kekurangan kami selalu komen di bawah untuk bisa membuat kami lebih baik lagi ke depannya. Buat hari terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.
Ada satu konsep rumah yang menarik dengan luasan 6 kali 10 di lokasi yang nggak jauh dari sini juga, dari miliknya Grand Wisata juga yang akan kita ulas ya. Selengkapnya tunggu ya.